Oke, kita mulai malam ini. Kenapa ya kita Zoom 8 kali ini, kita kemarin sebelumnya kita undang senior-senior, malah master-master kayak Bang Ranto, Pak John Sinaga, mereka kita undang. Akhirnya ada juga yang bilang, "Waduh, itu terlalu master." Saya beli bibit sama Bu Vera, malah semuanya saya nggak ngerti. Sampai ada yang bilang, "Saya siram aja saya nggak ngerti." Oh iya, nggak iya juga ya, saya pikir. Memang siram-siram tanaman itu, apalagi microgreen, bisa-bisa berjamur, bisa-bisa udah tumbuh sebagus gitu, besok tahu-tahu semuanya mati gitu loh. Nah, jadi memang ada juga bunga-bunga contohnya, anggrek lah ya, atau kaktus lah, atau, bunga yang mahal-mahal ya, beli pulang ke rumah malah nggak bisa dibudidayakan, malah layu, mati. Nah, itu memang kemungkinan cuaca dan kemungkinan tapi kalau karena cuaca dia nggak cepat mati sih, masih bertahan. Contohnya rosemary ya, rosemary saya lihat di tempat yang dingin, contoh di Brastagi, itu kayak rumput yang berserak di tepi jalan. Sampai di Batam susah payah dibelai, disayang, dijemur, tahap apa, tapi dia nggak bisa sampai seperti di Brastagi gitu, subur banget, ibarat kayak kita tanam serai di Batam. Jadi tetap dia hidup, cuman dia tidak begitu bagus gitu. Dan faktor utama itu adalah karena salah siram. Saya dulu ya belum buka kebun saya sekarang ini, jadi di sana batu semua. Saya terpaksa tanam di pot. Saya belilah bunga inilah, bibit itulah, saya asal taruh aja. Kok mati semua gitu loh. Wah, ternyata mungkin terlalu panas. Terlalu panas, saya pasanglah paranet. Ternyata yang di bawah paranet itu masih bisa pertahankan. Tapi sebagian kok udah dikasih paranet, dia pun mati juga gitu loh. Nah, jadi saya mulailah kebiasaan ya untuk belajar sendiri, gimana dia mati, kenapa dia mati, tanaman itu. Soalnya saya pertama, lucu saya ke Malaysia, saya ketemu master tanam buah naga itu, dia adalah konsultasi di, Dinas Pertanian situ dan bagian, tanaman organik. Kok saya langsung tanya ke dia, sampai di situ dia tanya saya, "Kamu tanam apa aja? Kebunnya berapa hektar?" Waduh, saya nggak punya kebun, nggak punya lahan. Lalu pisang, durian, nggak tahu semua. Kok lucu juga ya saya waktu itu ya, kebetulan sih karena ketemu dia dan, orang bilang, "Ya udah kalau memang kamu belajar ekoengineering mau berkembangkan, di bidang pertanian harus cari master-master itu." Ternyata mereka kelas tingkat udah terlalu tinggi, saya ke sana saya jadi orang bodoh gitu loh. Jadi mulai situ saya pikir PR dulu ya, saya belajar sampai ketemu pertanyaan, baru saya tanya. Tapi tahun ke tahun kadang lucu juga. Saya pikir saya mau siapin lah banyak tanaman, pertanyaan baru saya tanya-tanya ke master. Akhirnya selama 10 tahun saya tanam, bongkar. Contohnya saya pakai polybag, saya tanam, eee, tomat, saya tanamlah 10 polybag. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Apakah itu kompos saya kurang pas atau apa? Jadi pasti saya bukan bongkar ya, saya pakai belah. Belah dengan parang, saya mau lihat yang pot yang paling subur ini kenapa, yang paling tidak subur itu kenapa, campuran saya salah di mana, dan dia perlukan apa. Otomatis kalau dia suka dengan makanan itu, dia bisa subur, akarnya itu banyak sekali di dalam itu. Tetapi kalau tanaman yang tidak bagus, biasanya biar kayak gosong ya akarnya itu, malah tidak berkembang, tidak ada tumbuh akar, malah dia layu, menghitam atau melembek. Tanaman kita lihat dari batang dan daun itu otomatis tidak berkembang. Jadi pelan-pelan belajar belajar. Belajar sampai suatu hari ketemu benar-benar master,
Enggak ada kan pertanyaan lagi. Jadi kita praktek, sering-sering praktek, belajar sendiri. Pada waktu kita praktek itu, ada pertanyaan dan jawaban itu dia akan muncul sendiri. Dia akan kabarin kita, apa salah kita. Nah, memang faktor tanaman itu mati karena makanan dari air yang kita sebut air itu makanan tidak stabil. Kebanyakan air atau terlalu kering airnya. Ya. Dan sekilas info, karena minggu ini kami kebanyakan lagi sibuk sembahyang kuburan ya, cengbeng, Pak Cengbeng. Jadi Winnie pulang kampung sembahyang malam ini, admin kita ada 2 loh yang bantu share foto video. Cucu saya, anaknya Hetty. Si Jocelyn dan si Justin jadi admin loh Bu Ina. Jadi tolong Justin share video yang pertama, ayo. Video yang pertama mengenai tanaman itu kita siram, caranya benar atau salah, kita harus perhatikan kadar air itu pas enggak. Ada juga yang malas ya, ada juga yang praktis. Beli alat tes kadar air, kalau kering dia akan info ke kita. Nah, ini udah harus disiram. Jadi kita kayak tes pH ya, kita tusuk ke pot, nanti dia akan ada meterannya itu. Nah, kalau kering ya udah kita siram. Kalau masih basah ya udah nggak usah siram. Jadi sudah bisa share? Kenapa nggak bisa? Dari sini aja ya. Di sini bisa, situ nggak bisa. Oh, mana ini? Jadi ini kan tadi Wanang semalam coba ini bisa. Ya udah tukar ini aja. Bentar. Ganti. Nah itu tutup. Sorry ya, admin baru. Tutup suaranya. Bisanya, Cek. Kamu bikin kok bisa? 它浇水后去，浇水浇的好，养花差不了，春天中午花不干不浇，浇水要浇水，口诀就是这么简单。前面的大家都懂，但是这个不干不浇哪有错？Kok makan? Jangan di sini makan. Nah harus periksa ya. Masih basah nggak? Kalau masih basah ya udah biar nggak usah siram lagi. Jadi biar dia hidup tenang, mau makan sampai kenyang. Nah ini adalah alat tes kelembapan. Kalau di bagian merah, nah harus siram tuh. Ini saya nggak jual ya, meteran ini saya nggak jual. Dan saya lihat topinya asik pakai pot bunga. Jadi lain kali kalau kami ke kebun, seragamnya kayak kemarin Pak John bilang, waduh ini kita rumpi sudah ada, topi nggak ada. Ya udah pakai pot bunga aja nanti. Ya yang terus. Nah ini bagi yang mau keluar kota 1 minggu umpamanya ya. Jadi biar dia auto siram aja. Saya sekarang pun kebun saya pakai auto siram. Jadi style di mana ini bisa dibesar, kecil, dan waktu. 1 hari umpamanya mau siram 5 menit aja atau 10 menit aja di bagian mana. Oke, stop dulu ya.
Gimana admin baru malam kita ini? Jadi Canggih Bu, canggih. Keren. penyiraman kita harus teliti, lihat kalau memang dia masih, kalau saya ya terus terang, saya lucu juga malam ini saya ngajar orang siram tanaman. Tahu nggak 1 tahun saya di kebun saya itu nyiram tanaman tuh ada berapa kali? 1 tahun. Nggak sampai 10 kali. 1 tahun 365 hari itu saya siram bunga nggak sampai 10 kali. Kadang bisa saya ingat tuh paling waktu saya baru potong, tancap, stek, ya, atau saya baru beli bibit itu aja. Tetapi setiap saya ke kebun tuh saya periksa semua akar-akarnya, daunnya. Kita pelan-pelan kita akan lihat daunnya, warnanya, dan bentuk-bentuknya itu dia lagi sehat nggak, seger bugar nggak, kita pasti kelihatan gitu loh. Kenapa saya dalam 1 tahun saya siram nggak sampai berapa kali aja, terutama bunga-bunga kesayangan saya atau tanaman atau bibit kesayangan saya itu saya udah pakai paranet, karena di Batam ya rata-rata tuh 32 derajat Celcius, panasnya minta ampun, dan saya di tepi laut, udaranya itu sangat kering banget. Jemur baju saya rasa 2 jam itu sudah terlalu lama keringnya. Nah, jadi di setiap pot saya kalau musim panas begini, setiap di bawah pot itu pasti sudah ada piringnya. Waktu kita siram dia nggak langsung lari kemana-mana airnya, ya karena saya rasa sayang ya. Air yang saya siram pasti air kolam, ada PSB-nya atau di ekoenzimnya atau komposnya gitu loh. Lalu lahan saya dia di paling tinggi, setiap hari hujan melulu itu dia akan mengalir semua ke bawah bukit. Jadi habis begitu saya harus rajin mulung-mulung kompos, sampah dan sebagainya gitu. Jadi saya pakai piring. Paling lama saya lihat kita siram dia akan ngalir ke piring tampungannya itu. Paling cepat itu 3 hari sampai 4 hari dia baru bisa kering. Dan kebiasaan saya lihat hujan, saya hitung ya, hujan biasa 5 hari itu udah mulai hujan sekali. Kecuali hujan itu cuman berapa tetes sudah langsung berhenti. Nah, itu kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Hujan belum langsung nggak sampai 5 menit dia, apalagi waktu panas-panas begitu, langsung kita stop. Langsung hujannya stop. Nah, itu ingat harus cuci daunnya. Takut gosong, terutama. Kedua, debu-debu polusi yang ada di udara yang dibawa ke daun itu. Nah, itu lihat nggak batang-batang bunga tanaman tuh suka bercak-bercak jamur-jamur. Nah, itu kalau saya biasa saya cuci. Saya semprot. Atau saya semprot, saya tambahkan dengan nanti aja. Saya tambah ekoenzim. Jadi saya semprot biar jamur-jamurnya atau polusi bercak-bercak dari asap-asap mobil atau dan sebagainya itu dia akan bersih dan tanaman kita akan sehat. Makanya saya jarang sih, saya cuma lihat kondisi begitu, oke harus dicuci, daun-daunnya disiram dengan air bersih kita yang air piara kita. Tetapi kalau memang stabil 5 hari hujan mungkin setengah jam, 1 jam, ya udah saya nggak siram lagi gitu loh. Dan tanaman tua, buah-buahan itu nggak pernah saya siram, kecuali sudah berbuah ya. Nah itu kita tambah Nutrigi baru saya siram. Nah jadi bagi ibu-ibu yang di rumah, apalagi tanamnya di bawah teras, itu mungkin dia perlu dengan tetesan yang auto. Kalau yang kayak Bu Esti ya sering keluar kota entah kemana lah, berapa hari lah nggak stabil lah, atau pagi keluar sore pun keluar, siang baru di rumah, ya gimana siram waktunya nggak tepat. Siram tanaman itu jangan pada waktu yang panas-panas ya. Kalau waktu yang panas-panas siram pun harus lama banget, itu karena terpaksa. Jadi oke, terus lagi videonya Jocelyn. Kenapa admin kita kok ingusan? Nah, ini lihat anggrek.
Kalau anggrek ini Pak John yang masternya. Karena sekilas saya info anggrek gimana waktu kita keluar kota 1 minggu nggak siram ya. Jangan sampai kesentuh air. Ya, mungkin setengah bulan sekali lah ya. Lihat, jarak sekitar 1 cm di bawah itu, tapi tidak langsung kena air. Saya tanam anggrek, kalau saya rajin, begini, waktu saya mau pupukkan dia, saya pada baskom yang agak besar, ya mungkin saya ada 5 pot atau 10 pot contohnya. Saya pada air itu sekitar 5 cm air, saya masukkan perbandingan 1/20. Contohnya sekarang 1 kaleng cat. 1 kaleng cat itu 20 liter. Kadang saya masukkan setengah liter atau 1 liter ekoenzim. Lihat, kalau musim hujan, kita bisa agak pekat. Tapi kalau musim panas, jangan terlalu pekat ya ekoenzimnya ya. Diencerkan lagi, bisa 1/200. Tapi kalau musim hujan terus-terusan itu saya main murni. Karena apa? Akan terbawa dari air hujan itu atau meresap lebih dalam lagi ke tanah lagi. Nah, jadi kalau anggrek waktu saya mau siram itu saya ambil baskom ya. Sampai ambil baskom direndam, langsung direndam. Tapi rendamnya nggak sampai ke atas loh ya. Setengahnya aja. Kira-kira 30 menit saya angkat, saya gantung lagi. Tapi kalau untuk biasa-biasa gitu ya dengan cara kecil ya kayak tadi di bawah gelas dan di alas. Tetapi kalau di kebun saya mungkin anggrek ada di sana beberapa pot itu dikeliling itu. Saya bikinkan 1 baskom air, bawahnya saya masukkan rumput ikan dan saya piara ikan. Atas tuh saya tanam azolla, semacam rumput azolla. Jadi azolla itu sering saya ambil, saya tabur untuk jadi pupuk. Nah, itulah cara saya tanam anggrek. Karena anggrek agak mahal ya, jadi saya pun sekilas juga info untuk tanam anggrek. Direndam lebih aman, tetapi kalau udah digantung, dilengket gitu ya udah nggak apa, siram. Terus kita dengan cara ini lagi, mana? Ini kerjaan si Pak John. Saya lihat Pak John malam ini ada dia hadir ya master kita. Mana nih Pak John? Pak John. Ya, siap Ibu. Maaf, baru siram tanaman makanya terlambat. Pak John Sinaga. Kalau nggak salah saya ada tadi, saya lihat. Ya Ibu, siap. Pak John sangat senang mengajar grup kita, ibu-ibu kita, pisang barangan, banana garden, pisang barangan semua ya. Nah, saya ke rumahnya, memang pas rezeki saya, pas pisang barangannya yang tanam di planter bag itu lagi berbuah. Coba yang satu lagi, terus ini. Waktu saya di Medan, pas ke rumahnya, diajak ke rumahnya, lihat pisang barangannya yang sudah berbuah pas masak di pohon. Karena tanamnya di planter bag, jadi memang dia nggak kayak biasa ya penuh sampai berapa tandan, berapa sisir. Tapi ini enaknya lumayan, manis, full organik. Dan tuan rumahnya ini pasti sering keluar kemana-mana, sibuk, super sibuk. Foto yang sebelumnya itu lihat ya. Pipa, beliau pakai pipa yang ukuran 3 in. Kalau mungkin planter bag atau di bagian di bawah tanah pun ya boleh ya pipa yang tapi umumnya kalau planter bag yang 100 liter ini dia pakai yang 3 inci, bawahnya ditutup. Bawahnya ditutup lalu dikasih lubang kecil aja. Dari pipa ini, dari paralon ini kita masukkan ekoenzim ya terserah. Kita masukkan PSB ya terserah. Pupuk apa aja atau POC terserah kita. Jadi dia gimana pun kita keluar kota biar sehari 2 hari ini dia masih oke.
Jadi dia bisa minum pelan-pelan, menyerap nutrisinya pelan-pelan. Mana nih Pak John? Diam-diam. Ayo Pak John buka mic-nya. Betul nggak cara saya bilang gitu? Ini masternya sendiri. Iya ini siap, ini siap. Maaf tadi terlambat karena baru Pak John? tanaman. Iya siap. Ini udah ada. Halo. Suaranya kurang keluar, Pak. Iya, belum dengar suaranya Pak John. Halo siap. Ini udah. Sudah, Pak. Oke. Sudah ada Pak. Iya tadi pakai handset. Oke. Maaf Ibu, baru siram tanaman makanya terlambat. Ini kan lagi kemarau jadi ngangkat air gitu. Silakan Ibu. Iya. Jadi betulkah cara saya tadi ngomongnya pisang itu dikasih paralon yang 3 in ya Pak ya? Ya, 3 in atau 4 inci baru Berarti dasarnya kalau kita dicoket. PSB itu kita masuknya 1 botol langsung tuh atau diencerkan? Diencerkan Bu. Jadi kan jarak dasar sama lubang itu hanya 20 cm, 25 cm. Jadi PSB cukup 5 sendok, udah tinggal nambah-nambah air. 20 cm ya. Jangan Iya, sampai ke 20 dasarnya ya cm. nanti ke tanah. Iya, 20 cm sama Jadi dasar ke lubang. Lubangnya sebesar jarum peniti aja. oh dari peniti. Berarti sering kesumbat harus kita periksa dong. Iya, tapi kalau umpamanya ekoenzim kita bagus, mudah-mudahan nggak bocor karena bahan organik yang lengket di lubang tuh pasti hancur. Pak John, karena takutnya mungkin ada daun-daun jatuh. Pak John, mungkin kalau nggak hancur nggak, tapi kalau bumpet gimana Pak? Kalau mumpet ya kita buka, kita colok lagi gitu loh. Gampang Bu Lina, saya ada pegang, saya goyang ringan karena kompos Pak John itu memang super. Iya. Nggak padat kayak tanah gitu. Jadi cabut aja, saya pura goyang-goyang gitu kan. Sambil habis makan pisang kan agak kuat, jadi saya goyang. Ringan ternyata. Ini biasa kalau tanam di pot itu pisang bakal nggak enak sih, biarpun cantik di foto, betul nggak Pak Jon ya? Iya. Kalau kita tanam cuma untuk foto oke, tapi kalau dimakan nggak dengan teknik begitu, saya rasa pisang tuh nggak bisa dimakan. Iya, tapi pisang itu betul-betul nyata saya makan tuh enak banget, manis sekali, betul-betul kayak pisang organik. Karena saya udah biasa makan yang organik, jadi tahu rasanya. Iya. Jadi kalau PSB diencerkan, ekoenzim diencerkan juga ya. Iya. Yang anehnya dari sini sama yang punya Bu Esti saya lihat, yang ibu panen kemarin itu yang udah sakit dari kebun panah banana itu. Pak Leo bongkar, saya rawat, udah terserang. Nah, demikian juga punya Bu Esti, udah terserang, udah berapa kali ya, 2 kali ya kritis ya. Tapi dengan metode ini ternyata bisa dia mematikan jamur fusariumnya gitu loh. Akibat dengan sistem ini gitu. Itu yang saya lihat, wah ini boleh juga gitu. Karena penyakit fusarium sama bakteri Pseudomonas itu penyakit utama tanaman pisang, baik tanaman pisang apapun gitu. Iya. Iya. Kalau itu penyakit fusarium kayaknya pesnapnya Bang Ranto itu mantap itu. Iya, bisa juga. Tinggal dimasukkan nambah-nambah air gitu. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih Pak John ilmunya. Ya, silakan Ibu. Sebelum mumpung masih ada Pak John, ini ada pertanyaan dari Palu, Bu Nurwanita. Penasaran tentang pipa yang diisi air. Bagaimana bentuk lubangnya? Apakah di bagian bawah atau di bagian sisi pipa atau di mana lubangnya? Mungkin ini minggu depan ya, nanti di foto ya Ibu Nur. Jadi minggu depan di lubangnya dia bawah kan tutup pipa, bawahnya tutup, masuk ke dalam kompos itu sekitar 20 cm. Pakai jarum ya atau bor yang paling kecil. Nah, itu di bor yang kecil boleh
Jadi gini, itu kan pipa kan ada semua ukuran pipa ada soket, namanya soket penutup gitu kan. Oh iya. Nah itu kita kasih selotip, kita lem, kita pastikan nggak ada bocor. Jadi Gitu loh. Nah dari jarak soket ke lubang pipa itu sekitar 20 cm. Ngelobanginya gampang banget, jarum aja dipanasin. Dipanasin jarum pakai lilin pun bisa atau di kompor gas. Peniti aja dipanasin, panasin peniti udah tempelkan ke pipa, pasti langsung berlubang. Untung juga ditanya Pak John, kalau enggak saya pakai bor yang paling halus ya nanti sebentar 2 jam udah habis. Dipanasin aja peniti aja dipanasin gitu, udah. Nah, Saya kemarin kalau saya sih kerjaan yang paling malas. Waktu hujan melulu 3 hari terus itu, saya saking malasnya ya PSB saya kan banyak. Jadi ujungnya itu tutupnya itu deratnya itu saya longgarin, saya taruh aja biar dia posisi tidur di bawah akar timun itu. Dua batang, satu botol. Waktu itu cuman saya mau tahu dari saya tel deratnya tutup botol aqua itu PSB-nya itu netes berarti 5 hari baru habis 1,5 liter. Tapi ingat ya hujan melulu ya. Jangan hari panas. Oke, ada lagi pertanyaan yang khusus untuk Pak John? Ini ekoenzim usia berapa yang bagus untuk menyiram tanaman? Kalau masalahnya ekoenzim umur kayaknya makin tua makin bagus ya Bu ya. Iya. Ini tadi karena udah malam nggak sempat saya shooting. Bunga anggrek bulan yang ada foto istri saya itu baru berapa bulan kan ini udah berbunga lagi. Dan bakal bunganya itu tadi saya hitung ada 10 kelopak. Kemarin tuh ada 8. Nah, jadi itu semua saya rawat dengan ekoenzim yang terakhir, ekoenzim yang umur 12 tahun. Nah ini tadi saya kaget, dikirimin lagi sama Bu Pera, hampir setengah liter, umur 10 tahun lagi dikirimin. Luar biasa banget. Kayaknya Bu Pera nyuruh saya supaya ngerawat anggrek tetap pakai ekoenzim yang umur 10 tahun gitu. Saya kemarin tadi ya terima paket dari Bu Pera ada setengah liter ekoenzim yang umur 10 tahun. Jadi bisa kita simpulkan makin lama ekoenzimnya semakin bagus. Mungkin berapa hari ini nanti akan saya foto jambu kristal biji itu ada satu yang saya rawat juga, buahnya sangat luar biasa. Kemudian jeruk nagami yang kemarin Ibu Pera juga lihat, ini juga udah penuh bunga sama buah semua. Nah, mungkin karena itu Bu Pera kirimi lagi tadi. Ada setengah liter ya Bu Pera ya. Ekoenzim umur 10 tahun, sangat bagus. Ya, gitu ya. Tapi ini Pak John ada satu lagi pertanyaan untuk Pak John. Kurang dengar, sinyal kurang bagus. Ada satu pertanyaan lagi. Ada lagi Bu Lina pertanyaan untuk Pak John? Ya, ada. Maaf kalau boleh nanya lagi, kalau terbuka begitu peralonnya apa tidak timbul jentik nyamuk? Iya, kalau terbuka jentik nyamuk hidup. Tapi kalau kita rajin nyiramnya nambahin pakai ekoenzim, mudah-mudahan jentik nyamuk nggak berkembang. Benar itu. Jadi kalau ada nampak jentik nyamuk, tambahin aja ekoenzim. Jelas ya Bu? Ya, Bu Nurwanita jelas Bu. Oh, satu lagi nih Pak John. Pak John, lubang pipanya cukup satu. Satu dan arahkan ke arah tanaman. Satu aja. Jadi ini sebenarnya adopsi teknologi dari Israel ya, yang kita kenal dengan drip irrigation gitu. Salah satu keunggulan teknologi Israel itu adalah drip irrigation. Jadi air yang menetes secara terus-menerus gitu. Oke. Itu kira-kira Bu. Ya.
ini ya, dari Bu Nurwanita ini yang dari Palu nih rajin bertanya nih. Tadi sudah jelas mengenai jentik nyamuk dan pipa. Ini satu lagi dia. Tanaman di kebun saya pakainya botol aqua 1,5 liter. Lalu di pinggir bagian bawahnya saya lubangi. Lalu saya tanam. Terus tutupnya dikendorin agar airnya nggak cepat habis. Itu bisa, Pak John? Tutup harus dibuka karena kita harus memanfaatkan tekanan hidrokopis namanya. Jadi kalau tutupnya ditutup, tekanan itu tidak ada. Nah, bisa dibayangkan kan kalau botol atau pipa tadi kita tutup, itu tekanannya jauh sekali berkurang. Udara ini kan ada tekanannya, sehingga itu yang menekan ke air. Nah kalau kita tutup, itu tekanannya nggak ada. Lubangnya kurang berfungsi gitu. Itu namanya tekanan hidrokopis. Kalau lagi kuliah ya. Jadi Kalau jangan tahu ditutup. saya, kita nggak usah takut jentik-jentik sih. Ekoenzim kita kalau udah pas, jangan terlalu encer. Soalnya pisang kuat kok. Pisang kuat. Saya pernah tes ya, saya tanam berapa rumpun pisang dengan 1:100 dan dengan yang murni ekoenzim, malah dia lebih senang. Jadi kalau memang agak kental ekoenzim di paralon itu, jentik-jentik bakal nggak bisa hidup di situ. Ya kan Pak John? Ini pertanyaan dari Bu Esti. Iya. Pak John, apakah dengan jika sudah ada deep irrigation itu, tanaman tetap kita siram? Ya harus kita siram juga dia. Jadi kan gini, tanah dan tanaman itu dengan ada sinar matahari itu akan mengalami penguapan, namanya evaporasi. Nah, kencangnya laju penguapan itu tergantung lamanya sinar matahari dan teriknya sinar matahari. Jadi kalau ada waktu ya kayak tadi saya siram. Jadi benar yang dibilang Bu Vera, kalau menyiram tanaman jangan panas-panas. Itu bisa langsung terjadi kegosongan istilahnya, atau tiba-tiba dari panas jadi dingin. Jadi itu bisa mengejutkan sel-sel akarnya. Jadi makanya tadi saya agak malam nyiram. Kalau pipa itu sekedar sehari 2 hari kita keluar kota nggak siram masih tahan. Masih tahan. Ya. Tapi kalau bisa paling bagus pagi sore disiram tanamannya gitu. Gitu Bu. Oke. Ini sudah pertanyaan untuk Pak John, udah enggak ada lagi. Ya. Jadi saya udah bisa pergi ya. Ya, terima kasih Pak John. Makanya kemarin sebelum mulai Zoom ini Bu Lina, saya udah tanya Pak Paris Miring, Bang Ranto, Pak John, mereka mau nggak ngadakan lagi berapa seri Zoom khusus yang kelas tinggi dan petani skala besar. Gitu loh. Kalau ini yang kecil-kecil nanti ngantuk petani kita. Oke. Ya, kita harus susun materi sesuai apa yang diperlukan Bu, karena di ekoenzim Indonesia Sumatera Utara itu anggotanya kan baru mulai belajar ekoenzim yang baik dan benar. Jadi kayaknya tuh itu harus diulang lagi tuh mengenai ekoenzim. Kemudian baru kalau yang kedepannya sudah ini mungkin ya sudah tahu karena mereka sudah punya lahan besar-besar hanya khusus ekoenzim, kemudian POC, itu banyak yang bertanya juga Bu. Ya Pak John ya? Iya, saya sepakat dengan Bu Lina, dengan Bu Vera juga. Inti utamanya ya, kita bagaimana di Sumatera Utara itu dan daerah lain juga, ayo kita buat ekoenzim yang benar dulu deh. Jadi ini kemarin saya minta bantuan dari Bu Dorita. Wah itu bagus sekali tuh apanya ya, ekoenzimnya. Peserta saya juga begitu semangat. Nah kalau sudah ada ekoenzim yang bagus,
Contoh kayak kemarin pelatihan di Asahan ya, itu desa tetangga, yang pertama desa Sukajadi, melihat keberhasilan desa Sukajadi, sekarang desa-desa semuanya minta dilatih gitu loh, minta dilatih. Nah, sementara saya sebenarnya belum mampu memproduksi ekoenzim seperti yang punya Bu Vera atau Bu Dorita gitu loh. Ketinggalan. Jadi mereka kemarin itu kaget. Kenapa kaget? Loh ini kok ekoenzim gini Pak, kok wanginya enak kali gitu loh. Rupanya kemarin juga udah pernah beberapa orang yang belajar ekoenzim, nggak seperti itu ekoenzimnya. Istilah Bu Vera bau septic tank gitu. Gitu ya Bu Vera. Waktu Bu Vera ke rumah saya, Pak John kok kuat kalian cium bau septic tank gitu. Ada banyak banget gitu pula. Jadi ketika saya melatih mereka mencium yang punya Bu Dorita itu, mereka kaget sekali, senang sekali. Selama ini kami rupanya salah ekoenzimnya. Sama, saya juga salah, saya bilang. Jadi sekarang ini udah ada 10 desa, itu desa tetangga semua yang udah melihat keberhasilan yang saya latih pada bulan November 2001 kemarin, minta segera dilatih. Hanya mungkin karena masalah ini kita udah masuk bulan Ramadan, terpaksa kita pending dulu deh. Itu kira-kira Bu. Jadi saya sangat setuju. Kita lebih konsen dulu deh buat ekoenzim yang paling benar gitu. Gimana sih gitu loh. Kok bisa gitu bagus. Ciri khas satu yang punya Bu Vera sama Bu Dorita, ketika kita cium itu sampai ke ubun-ubun loh, nyengat. Kayak cium apa ya? Kalau saya waktu anak muda suka minum Black Label. Jadi kayak mencium Black Label dia Bu Vera, Bu. Wine, Vera kenal wangi wine gitu. Nah, gitu kira-kira. Ya betul Pak John, wangi wine itu wangi banget. Jadi enzim kita itu banyak macam. Ya, ekoenzim untuk kecantikan, ekoenzim untuk rumah tangga, ekoenzim untuk peptisida, untuk pupuk, banyak sekali macam. Nah, malam ini saya share cara ekoenzim skala kecil ya, untuk pemupukan sekalian siram. Nah, coba kita nyimak dulu ya. Nih, direndam. Puas. Sekalian mupuk ini, karena airnya udah dicampur dengan ekoenzim. Kalau mau mupuk dengan PSB, campur aja air dengan PSB. Cuman, jangan PSB campur dengan ekoenzim ya. Masing-masing, selang-seling. Biasa bapak-bapak, ibu-ibu siramnya langsung ke atas daunnya atau gimana? Nah. Sudah direndam, ini untuk siram-siram. Ya. Ini sampai di depan, keluar. Nanti tolong lihat endapannya. Endapan yang dia tuang itu ada apa? Ayo nanti ya. Sekarang saya lihat ekoenzim udah internasional. Kita buka di negara mana aja tuh banyak petani-petani yang pakai ekoenzim. Nah, itu ada yang bilang, saya siram dengan ekoenzim yang dari kulit nenas, yang buah-buahan itu. Enggak subur, Bu. Tanaman saya kuning. Makanya saya bilang ekoenzim banyak macam. Ada ekoenzim rumah tangga, ekoenzim kecantikan, ekoenzim untuk bersih-bersihin. Kalau ini, ekoenzim yang untuk POC langsung, bahan organiknya itu bisa masukkan 10% jika ya di rumah tangga nggak mau bau busuk. Masukkan 10% kacang kedelai. Ya, masukkan 10% bahan organiknya itu kacang kedelai. Lalu di Facebook sering banyak yang bertanya, saya nggak bisa jawab karena ekoenzim di Facebook itu kita ekoenzim untuk rumah tangga.
Coba tanyanya di ekoenzim organik, tanaman organik sana. Bisa saya jawab karena forumnya beda. Kalau untuk pupuk ekoenzim boleh airnya ya tidak langsung dari keran atau air piara. Boleh airnya dari air kelapa, dari air cucian beras, dari air kolam. Nah, itu 10 liter. Tetap gula GNT 1 kilo dan bahan organiknya contohnya sekarang ya tanam sayur ya paling tidak itu 40% itu dari sayur-sayur yang tersebut. Tanam markisa ya tidak berapa persen itu dari markisa itu dan sudah itu untuk pupuknya itu sekalian kita masukkan 10% ya 10% kacang kedelai. Cangkang telur masukkan aja enggak. Lalu sebelum siram ya contohnya jadi ini 3 bulan kemudian udah jadi. Tiba-tiba ke pasar kita lihat ada perut ikan, kita bawa pulang. Kita masuk jadi bisa masukkan darah ikan contohnya ya. Yang ini udah bisa. Maaf ya, malam ini sinyalnya kurang bagus, jadi agak terganggu. Tutup aja. Ini udah bisa. Delete lagi. Nah, teman-teman, dengar ya, jelas nggak ya suaranya? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Nah, jadi kalau untuk skala kecil di rumah tangga, airnya tidak sampai air dari pam ya, air cucian beras. Contohnya saya di kebun saya bilang, nah cucian beras yang masak nasi untuk bebek, masak nasi untuk dogi itu air berasnya tolong tampung. Nanti kira-kira udah cukup, ya udah saya masukkan gula GMT, saya masukkan kalau ada air kelapa pas Pak De bikin visio, saya masukkan air kelapa atau air kalau nggak ada ya saya air kolam. Saya bikin ekoenzim khusus untuk pemupukan. Lalu kalau ada bawang putih, kulit bawang merah, masukkan aja itu. Itu bagus. Kopi, ya, waktu sore mau siram, ya pagi ada minum kopi, minum Milo, masukkan aja ke air yang kita mau siram itu 1 tong itu. Jadi dia tidak single gitu loh. Jadi kita pelajari apa yang bagus untuk tanaman. Contohnya makan pisang barangan. Kulitnya saya suka gunting-gunting. Memang udah nggak bikin ekoenzim hari itu ya saya gunting-gunting daun kulit pisangnya. Saya campak lagi ke air itu. Biar aja rendam sehari 2 hari. Mau siram saya siram. Siram-siram terakhir tabur di bawah tanaman kita. Jadi sambil siram itu sambil mupuk tanaman kita. Dia akan sangat subur dan cantik. Ya, itulah karena dengan kasih sayang kita juga tanaman itu dia lebih full nutrisinya. Oke, terus lagi. Mungkin ada yang bertanya takarannya berapa banyak. Nah, ya. Ini contohnya saya lagi bersih-bersihin tanaman mint saya, kunyit hitam saya. Nah, PSB mau berapa banyak? Ayo. Banyak kali nggak ini? Aduh ngeri ya gitu ya. Sampai 1 liter dari 1 tong itu. Ini untuk pembibitan. Ini lihat saya gunting dari 6
Jauh ya mau. Nggak bisa. Nah, jadi pupuk PSB dengan ekoenzim kadang dia dosis, tapi PSB enggak. Ini saya rendam dengan PSB sekental itu. Habis itu saya pulang ke Nagoya. Besok ingat baru saya angkat, baru saya tanam. Sampai sekarang masih segar bugar. Kayaknya mau tanam cabai ya, rendam dulu biji cabenya. Mau tanam pepaya, speaker. Kok terganggu malam ini ya? Nah, contohnya saya mau tanam pepaya. Biji pepaya udah saya cuci bersih-bersih, saya rendam dengan PSB, besok baru saya semai. Atau lusa baru saya semai. Atau saya jemur kering baru saya simpan. Nah, tapi kalau dengan ekoenzim, ingat ya, jangan terlalu kental. Cuman saya pengalaman pribadi, saya bikin ekoenzim dari melon, pepaya, cabai, entah apa-apa saya masukin ke tong itu bikin Setelah 1 tahun baru saya ampasnya tuh saya tabur ke belakang rumah. Saya punya kos-kosan yang sekarang yang dibangun jadi tempat terapi itu. Saya karena takut situ bau parit, saya siram ke sana, saya tabur-tabur. Akhirnya di belakang itu dari ampas ekoenzim saya itu hidup penuh cabai, pepaya, melon, tomat, semua hidup di situ loh. Itu malah difermentasi sampai panen ditabur lagi. Jadi kadang-kadang lihat cuaca, lihat lingkungan juga ya. Nah, ini baru saya tanam ulang lagi. Ada waktu akan saya foto waktu dia, karena 1 minggu ini saya nggak ke kebun, mau sembahyang ya. Kebetulan besok mau pulang Tanjung Batu juga. Jadi nggak ke kebun. Makanya kebun saya itu semuanya harus auto siram atau pasang paranet. Jadi kerjaan orang malas semua. Biarpun 2 minggu saya nggak siram-siram, tapi dia tetap aman. Karena di bawah ada piring atau alas pot itu. Jadi dia, kecuali saya rasa udah panas 3 hari 4 hari turut-turut. Nah, tetangga saya si Putra pasti Putra tolong pergi siram, Udin pergi siram ya karena panas ya. Mereka yang jaga gitu loh. Lalu tanaman di sana mereka saya suruh makan karena dia tuh pasien kanker ya. Habis amputasi, kanker tulang, makan makanan situ, buah-buahan atau rumput-rumput atau daun, makan mentah jadi kambing gitu loh. Oke, terus lagi. Enggak. Yang nah ini. Nah, kalau yang benar menurut ajaran dari master kita nih, takarannya untuk siram ekoenzim. Coba lihat. Tuang, ketutup. Ini cara orang kerja yang agak disiplin dan agak teliti. Dari semua. Nah, sebenarnya kalau stoknya nggak banyak, cukup 2 tutup aja udah.